Petaka terjadi di Stadion Basra Internasional. Indonesia dibantai 5-1 oleh Irak. Mengapa ini bisa terjadi? Di luar dugaan setelah apa yang diperlihatkan oleh Sintayong dengan timnas. Saya kupas di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Petaka terjadi di Basra International Stadium dengan ditonton 65.000 fans Irak dan mungkin ada segelintir fans Indonesia. Timnas Indonesia tidak mampu menahan tekanan. Timnas Indonesia luluh lantak, hancur, hilang kehebatan, hilang kemampuan yang sudah diperlihatkan oleh timnas Indonesia selama ini. Mengapa ini bisa terjadi? Timnas Indonesia datang ke Irak dengan harapan bisa meraih poin, setidaknya 1 poin. Selain itu, persiapan dilakukan cukup matang. Sintayong bahkan sudah menyewa analis pertandingan untuk mengamati Irak. Dan sejatinya kekalahan ini sebenarnya menurut saya lebih karena faktor mental. Timnas Indonesia, pemain-pemain timnas kurang bisa menahan tekanan yang ada di Stadion Basra. Memang sih, kita udah terbiasa main di luar negeri gitu. Walaupun lebih banyak main di kandang ya, di uji coba di FIFA Matchday. Yang saya harapkan sebenarnya penampilan timnas Indonesia seperti di kualifikasi Piala Asia 2024 yang terjadi di 2022 lalu di Kuwait. Saat itu kita bisa mengalahkan Kuwait. Yang saya harapkan seperti itu, tapi sepertinya tekanannya beda di Irak ini. Rekor jarang menang melawan Irak pun berlanjut. Sekilas kita menyoroti pertandingan ya, pemilihan pemain. Menurut saya sih tidak ada yang masalah ya, dari pemilihan pemain yang dilakukan Sintayong. Seperti diduga, formasi 5-3-2 akan dipakai. Tidak ada yang aneh di pemilihan pemain, tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup aneh gitu. Seharusnya pemain terbaik bisa diturunkan di pertandingan ini. Contohnya mengapa di Rafael Struijk tidak dijadikan starter. Lalu Ramadan Sananta tidak dimainkan sama sekali di pertandingan ini. Entahlah, mungkin Sintayong ingin mencoba membuat lawan tidak tahu strateginya. Soalnya saya perhatikan bahwa memang Sintayong ini selalu tidak terduga, selalu tidak mau strateginya ditebak lawan. Makanya pemilihan pemainnya pun tak terduga menurut saya sih. Ada Ricky Kambuaya, Adam Alis di tengah, dan McClough. Sedangkan di lini belakang, seperti yang formasi sebelumnya, Asnawi, Sain di flank, dan Rizky Ridho, lalu ada Elkan Bagot dan Jordi Amat berada di back tengah. Pemilihan pemain sebenarnya tidak masalah, kecuali satu ya, Rafael Struijk mengapa tidak dimainkan dulu gitu, menurut saya. Tapi itu bagian dari strategi Sintayong
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mental pemain begitu down ya. Soalnya kemampuan menurut saya pemain timnas ini tidak perlu diragukan lah. Terkadang kemampuan teknis, kemampuan bermain bola itu bisa menurun saat mental down. Mengulas pertandingan, strategi sebenarnya berjalan baik selama 20 menit pertama. Dengan pertahanan low block, pertahanan ketat di belakang. Sebenarnya kita bisa menahan Irak cukup baik. Tapi entah kenapa kesalahan-kesalahan dilakukan gitu. Seperti gol pertama, Mark Klok yang tidak bisa menghalau bola dengan tepat sehingga bisa direbut oleh pemain Irak, dan gol pertama terjadi oleh pemain Irak, Basar Resari mencetak gol pertama, menyusur tanah dan tidak bisa dijangkau oleh Nadeo. Lalu gol kedua oleh gol bunuh diri dari Jordi Amat. Ya, ini kesialan sih menurut saya. Dia maksudnya menghalau tapi posisi tidak tepat sehingga sundulan malah mengarah keluar gitu. Nah, sebenarnya kita bisa memberi perlawanan. Mengapa saya sebut permainan timnas tidak buruk, kualitas atau pemilihan pemain tidak buruk, ya seperti yang terjadi saat proses gol yang dicetak oleh Saint Patinama. Kita bisa ngotot merebut bola, lalu melepas umpan kepada Rafael Struijk, dan Rafael Struijk dengan cerdik memberi umpan kepada Saint Patinama. Harusnya ritme seperti ini dipertahankan gitu, dan mengejar gol kedua sehingga paling tidak imbang. Sintayong pun mengakui bahwa targetnya adalah imbang. Tapi itulah, karena gugup, karena tekanan, tak kuat dengan tekanan, permainan jadi kacau. Saat gol ketiga yang dicetak oleh Osama Rashid ya, itu murni kesalahan komunikasi antara Mark Klok dan Asnawi. Tidak menghalau bola dengan cepat, malah saling nunggu. Langsung direbut oleh oleh pemain Irak, Rashid ini. Padahal kalau udah dihalau itu cepat, itu gol itu tidak terjadi. Inilah yang membuyarkan permainan kita. Sintayong pun mengakui gol ketiga inilah yang menghancurkan timnas Indonesia. Setelah itu kita mencoba untuk mengejar gol, tapi yang terjadi adalah kebobolan 2 tambahan gol dari Yusuf Amin dan Al-Hamadi. Dari 2 gol tambahan ini kembali terjadi karena kelengahan bek-bek kita untuk menjaga pemain Irak. Dan gol kelima apalagi, itu udah kita terlalu ke depan dan melupakan pertahanan, dan Elkan Bargot gak kuat untuk mengejar pemain Irak. Al-Hamadi mencetak gol dengan baik. Jadi dalam waktu 5 hari ini Sintayong diharapkan bisa memulihkan mental pemain, kepercayaan diri pemain. Dan yang satu hal yang pasti, evaluasi. Saya harap mungkin kiper harus diganti ya. Banyak dari netizen, dan saya kritikan dari netizen, dan saya setuju dengan netizen, Nadeo tidak tampil bagus. Hernando harus diberi kesempatan saat melawan Filipina di markas mereka di Rizal Memorial Stadium. Kalau masalah mental,
teratasi dan pemilihan pemain yang tepat, saya yakin timnas Indonesia bisa menang. Karena lawan Filipina wajib menang, karena ini untuk memulihkan kondisi mental kita. Karena imbang saja tidak cukup. Dan kebetulan memang lawan Filipina kita selalu punya kans bagus untuk menang. Demikian ulasan saya untuk pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.